Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPSDM Sulawesi Tengah, teman-teman sesama guru bangsa. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di hari ini Jumat tanggal 7 ya 2020, tepatnya jam 9.30 waktu Indonesia bagian timur. Saya sebut dulu waktu teman-teman saya. Dan waktu setengah 9 waktu Jakarta. Izin saya ngambil alih semua tugas ini. Kebetulan Pak Ahmad jadi host saya, jadi juga moderator. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama menurut agama kita masing-masing agar kegiatan ini kita dilancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Pertemuan hari ini alhamdulillah kita difasilitasi oleh BPSDM Sulawesi Tengah, yang sebelumnya kita difasilitasi oleh BPSDM Nusa Tenggara Barat, dan sebelumnya juga sudah difasilitasi oleh BPSDM Sulawesi Selatan, dan insya Allah rekan-rekan BPSDM lain kalau mau ikut berpartisipasi, alhamdulillah supaya kebersamaan. Ya. Materi hari ini adalah strategi coaching berbasis daring yang akan dibawakan oleh Ibu Turwelis. Sebelumnya saya akan membacakan biodata beliau. Nama Dr. Randa Turwelis, SPD MSI. Pangkat pembina 4C. BPSDM Jawa Barat. Pendidikan S1-nya di Sastra Prancis Unpad, kemudian S1 juga. Ini doyan kuliah. S1 lagi pendidikan di UPI, kemudian S2 administrasi di Unpad juga. Nah, lagi-lagi S2 manajemen pendidikan di Uninus. Dan kandidat doktor administrasi pendidikan di UPI. Ini bukan S3 lagi nih, S banyak. Pengalaman sebagai widyasuara beliau jadi widyasuara tahun 2008 sampai 2013 mengajar, pengalamannya 2008 sampai 2013 mengajar di Diklat Prajabatan, tim 3, tim 4 Provinsi Jabar, dan beberapa Diklat Teknis. 2014 sampai sekarang mengajar di tim 3 PKA PKP. Tim 2 juga beberapa di Klaten. Pengalaman menjadi coach tahun 2014 sampai sekarang di tim 4 PKA, kemudian PKP dan PKN. Menjadi penguji sejak 2014 di PKA, PKP, dan PIM. Jabatan dalam organisasi profesi adalah sebagai pengurus IWI Pusat, Sekretaris Jawa Barat. Ada tugas tambahan dalam organisasi adalah sebagai tim seleksi internal calon widyasuara, juga sebagai penilai angka kredit kewidyasuaraan, audit mutu ISO Jawa Barat. Demikian biodata Ibu Turwelis. Ini hari Jumat, mengingat teman-teman di waktu Indonesia bagian timur dan tengah itu akan melaksanakan salat Jumat lebih awal, maka saya persegera untuk menyerahkan ke Ibu Turwelis membawakan materinya. Silakan Bu Turwelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham yang sudah menghantarkan. Sekaligus tadi memperkenalkan Pak, jadi barangkali nanti saya memperkenalkan diri lagi. Terima kasih juga ke Pak Helmi selaku yang tadinya host barangkali Pak Ilham ya, dan komunikator saya dengan beliau. Terima kasih wabil khususnya ke Bunda Wahyu. Bunda, ini suhu dan guru kita bersama. Saya agak deg-degan juga kalau bicara depan Bunda ini, Bunda sebetulnya. Mohon izin Bunda, nanti saya akan sharing dengan teman-teman yang luar biasa ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada Kepala BPSDM Sulawesi Tengah yang telah memfasilitasi pertemuan ini.
sekaligus juga mungkin kami akan coba melakukan pendekatan Pak Ilham ke BPSDM Jawa Barat, mudah-mudahan bisa menjadi fasilitator kegiatan yang sama. Insya Allah. Insya Allah, Ibu. Baik, dan terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan pada teman-teman yang luar biasa. Kalau saya melihat ada 64 teman-teman media suara yang luar biasa yang menurut saya sharing ini tidak ada maksud sama sekali mengajari. Saya hanya ingin cerita saja, Bunda, barangkali ke teman-teman. Inilah pengalaman para media suara di BPSDM melakukan coaching dengan daring. Sehingga sesi sharing ini, meskipun nanti saya bicara, teman-teman, tapi sebetulnya saya membawa tacit knowledge-nya teman-teman dari BPSDM juga. Jadi, salam kenal dari teman-teman BPSDM, dan saya izin untuk sharing, untuk share screen-nya, Pak Ilham. Ya kan, Bu, bisa langsung? Ya, sudah bisa terlihat, Pak Ilham dan teman-teman, tolong di... sorry, maaf. Ya, maaf, kok saya... Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita memang sharing, jadi menurut saya Ibu Bapaklah sumber belajar kami sebetulnya, Pak. Jadi yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi, kita hari ini akan saling sharing. Kalau sesi saling sharing, Pak, bukan sharing satu arah, tapi kita akan saling sharing untuk lebih memahami strategi coaching berbasis daring. Sharing ini tentunya dari kami yang sudah melaksanakan beberapa angkatan, dan mudah-mudahan ada sebuah pembuka insight bagi teman-teman yang akan melaksanakan PKP, PKA. Kemudian dari teman-teman yang sudah melakukan coaching dengan daring tentu akan memperkaya pengalaman kami yang sudah kami miliki. Nah, salam kenal dari WI BPSDM Jawa Barat, Bunda dan teman-teman. Ini adalah jajaran kami. Itu Bun, Kepala BPSDM yang nah saya kok suka agak bergetar, Bun. Beliau baru meninggalkan kami kurang lebih sebulan yang lalu karena terpapar COVID, Bapak Ibu, ya. Jadi kami sekarang memiliki kepala badan baru yang sama-sama luar biasa, punya perhatian yang luar biasa kepada dunia widya suara di kami. Ini ada 44 di BPSDM, kemudian di Jawa Barat sendiri ada sekitar 117 orang Bapak Ibu widya suara. Nah, sekali lagi salam kenal dari WI BPSDM, mudah-mudahan suatu saat kita bisa dipertemukan tatap muka Bapak Ibu di dunia manapun, di maya, ataupun lebih baik kita ketemu tatap muka langsung. Baik Bapak Ibu, supaya tidak terlalu panjang nanti saya sampaikan kenapa saya tertarik Bapak Ibu untuk menyampaikan ini. Ya, ada dua latar belakang Ibu Bapak yang mendasari kenapa saya atau kami dari BPSDM Jawa Barat ingin menyampaikan berbagi pengalaman pada Bapak Ibu. Yang pertama, kita punya tacit knowledge ketika melaksanakan pembimbingan coaching dengan daring, yang menurut kami sangat luar biasa dinamikanya. Jadi kami boleh bercerita dulu di awal. 15 Maret ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown, ini sebetulnya di BPSDM sedang terjadi aktivitas yang cukup tinggi diklatnya. Jadi pada saat itu gejolak sangat dirasakan Ibu Bapak, gejolak di kami antara widya suara dengan penyelenggara. Sikap apa yang harus kami ambil, ya? Karena peserta sedang belajar, Pak. Kami coba sembunyi-sembunyi juga nggak bisa dari kasus ini, gitu Pak Ilham dan teman-teman. Akhirnya pada tanggal 17 sore, siang Pak, siang jam 1 kami memutuskan struktural dan beberapa program widya suara memutuskan dipulangkan peserta. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana kondisi psikologis yang terjadi baik di peserta maupun widya suara. Bahkan ada satu angkatan Ibu Bapak, teman-teman, yang baru akan dibuka, Pak. Baru akan dibuka. Jadi tanggal 17 jam 3 angkatan ini dibuka, PKA. Jam 15 mereka dikembalikan lagi, Pak, ke daerah masing-masing. Nah, itu yang pertama. Jadi kami punya pengalaman yang cukup dinamis, ini juga tentu dialami oleh teman-teman yang lain. Nah, ada beberapa hal yang turut mewarnai keputusan ini. Transformasi metode pembelajaran yang tadinya tatap muka kita harus daring.
dan ini disiapkan dalam jangka waktu hanya 1 hari, ya. Nah, ini yang mendasari kami, sehingga dari pengalaman kami dari mulai bulan Maret sampai hari ini masih berlangsung. Kami coba Pak Ibu untuk sharing dengan Bapak Ibu, khususnya nanti bagaimana di bagian coachingnya. Hari ini kami masih melaksanakan 2 kegiatan PKP, kemudian 2 angkatan PKA dan 1 angkatan PKN. Semuanya berbasis daring Pak Ibu, termasuk coachingnya. Kemudian saya coba mengawali dulu dengan, maaf Ibu Bapak, mungkin saya tidak akan banyak bicara teori, karena ini saya anggap sebagai sharing experience kami, karena kalau secara teori, saya coba mengikuti berbagai COP yang ada di lingkungan media suara, sudah banyak yang menyampaikan tentang coaching, kemudian Bapak Ibu juga banyak yang sudah mengikuti, artinya dari sisi teori, kami sudah memiliki asumsi Bapak Ibu sudah cukup banyak informasi tentang teori. Tapi saya ingin mencoba bagaimana teori ini diaplikasikan dalam kondisi seperti ini. Ya. Tapi sedikit saja Bapak Ibu saya mengulas, ini saya ambil dari sumbernya dari ISC, International Coach Federation, Bapak Ibu sudah tahu semua saya rasa ya. Hubungan kemitraan melalui proses kreatif yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi si individu. Itulah disebut dengan coaching. Kata kuncinya ada kemitraan, ada kreatif, ada memaksimalkan. Ini sekali Pak, saya tidak akan banyak bicara di teori. Kemudian saya ambil juga satu sumber dari Coaching Indonesia. Ini yang menarik bagi saya Pak. Bagaimana coaching dilakukan? Yang pertama, itu harus ada suasana akrab dan cair. Kemudian ada posisi letter L, itu selalu dianjurkan. Kemudian ada bahasa tubuh yang terbuka. Dan hindari terlalu banyak mencatat, menggali dan pertanyaan terbuka, dengarkan dan explore brainstorming untuk memunculkan ide-ide. Nah, ini adalah proses yang ditawarkan dalam konsep coaching. Artinya, seorang coach itu kan bagaimana kita bisa membuat suasana menjadi cair, kemudian posisi duduk juga sudah diatur. Yang menarik bagi saya adalah ketika membaca ini, apakah ini bisa dilaksanakan dengan menggunakan metode daring. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Sebentar Pak, saya harus, ya, baik. Kita lanjutkan Ibu Bapak. Nah, dari membaca ini Bapak Ibu, dan saya coba berpikir, mencoba untuk menerawang sebetulnya Bunda, lebih kepada menerawang, ini gimana yang dirasakan oleh kucing kita Bun, ketika melaksanakan coaching dengan daring. Nah, dari pemikiran sederhana tadi Bapak Ibu, saya coba untuk melakukan ini Bun. Nah, saya ingin tahu persepsi peserta terhadap proses coaching yang kami lakukan. Dalam waktu singkat, Ibu Bapak, karena ini juga persiapan saya, jujur tidak terlalu lama Bun untuk membuat ini. Dalam waktu singkat saya coba memotret persepsi alumni itu melalui Google Form, dan 1 hari mendapatkan 24 tanggapan. Hari ini saya tidak ambil lagi Bun, karena saya harus mempresentasikan. Nah, saya ambil dari, ternyata yang memberikan tanggapan ada dari PKP dan PKA. 24 tanggapan yang masuk ke saya, karena memang hanya diberikan waktu berapa jam. 75% ini tanggapan dari alumni PKA, kemudian 25% dari alumni PKP. 3 pertanyaan sebetulnya yang saya sampaikan ke mereka, apa sih kelebihan melaksanakan coaching dengan daring? Yang kedua, kekurangannya apa? Kemudian saya meminta saran dari alumni terhadap kami sebagai coach-nya. Nah, dari 3 indikator pertanyaan tadi, saya mencoba merangkum Bapak Ibu dari 24 responden. Saya ambil bagian-bagian yang sama, jadi tidak semua saya masukkan. Yang pertama, menurut mereka, kelebihan coaching menggunakan ini, mereka semakin memahami pembelajaran menggunakan internet. Ini mungkin yang menurut kami, Bapak Ibu, nilai plus ketika kita harus berubah dari manual atau tatap muka secara real kepada tatap muka virtual. Meskipun Bapak Ibu, pada di awal 2 Maret itu, tugas WI menjadi bertambah, Bun.
bukan hanya di materi, tapi kami harus mengajarkan dulu berbagai aplikasi yang bisa kita gunakan. Kami harus mengajarkan dulu Zoom-nya, Bun, mengajarkan dulu Google Classroom-nya, dan sebagainya. Nah, yang kedua, menurut persepsi mereka, ternyata belajar dengan coaching dengan daring itu efektif, efisien. Terutama ternyata dari sisi biaya, katanya Bun. Karena coaching kami ini kan berasal dari berbagai kabupaten kota, di provinsi pun agak jauh-jauh, Bun. Jadi ketika harus bicara dengan konsultasi dengan coach-nya, mereka tidak lagi memikirkan ongkos jalan, tidak memikirkan lagi tiket, dan sebagainya. Kelebihan yang ketiga, itu menurut mereka, menurut alumni, itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Seperti iklan, jadinya kapan saja dan di mana saja. Nah, kapan saja itu gini, ada kesepakatan waktu antara coach dengan coachee-nya. Kapan mau dilaksanakan? Kemudian di mana saja, mungkin coach-nya juga tidak lagi di rumah, mungkin di kantor atau dimanapun kita bisa lakukan itu. Nah, kelebihan yang keempat yang saya coba rangkum dari tanggapan-tanggapan yang masuk, peserta ini bisa semaksimal mungkin berinovasi. Ini yang menarik. Ternyata ketika ini dilakukan, peserta ini punya kekuatan untuk mengembangkan inovasinya, untuk memahami setiap materi. Kemudian yang terakhir, hampir sama tadi, efektif efisien, itu mereka tidak terikat jarak dan waktu. Inilah kelebihan yang saya coba ambil dari persepsi dari alumni, Bapak Ibu ya. Tapi sisi lainnya adalah kekurangannya. Saya tanya juga ke mereka, kekurangannya apa sebetulnya dari coaching berbasis daring ini? Tetap mereka menginginkan ada tatap muka. Kurang afdol, katanya begitulah istilah mereka ya gitu. Karena kadang-kadang ada interaksi yang dirasakan kurang ketika berbicara dengan coach melalui media Zoom. Yang kedua, kendala teknis ini sangat sering Bapak Ibu kami alami, sangat sering gangguan sinyal. Jadi ketika anak-anak sedang bimbingan, mati lampu, jadi sebetulnya doa saya juga Ibu Bapak setiap akan memulai Zoom meeting, aduh jangan mati lampu deh, jangan mati lampu, jangan hujan besar, itu doanya jadi bertambah juga Ibu Bapak. Kemudian kurangnya hubungan emosional. Ada yang ketiga, belum maksimalnya dalam memahami kalimat yang disampaikan oleh coach. Sehingga apa dampaknya? Terjadilah salah persepsi antara yang disampaikan coach dengan yang diterima oleh coachee. Salah persepsi ini tentu kalau di dalam komunikasi yang biasa mungkin tidak akan berdampak yang terlalu besar, mungkin. Tapi ketika ini berkaitan dengan ide, berkaitan dengan hal-hal yang sangat prinsip di dalam membuat aksi perubahan, ini tentunya akan sangat memberikan pengaruh. Kemudian yang berikutnya adalah, maaf, kurang detail dalam ulasan materi. Nah, ini ditujukan kepada para coach barangkali teman-teman. Dan yang terakhir, diskusi terbatas. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa Zoom platform baru kami gunakan, baru kami perkenalkan kepada peserta justru di saat-saat akhir akan mendekati Zoom, akan mendekati seminar. Jadi memang bimbingan pun tidak seoptimal seperti hari ini barangkali ya. Nah, ini kekurangan. Di bagian ketiga yang saya sampaikan tadi, saya tanya ke mereka, apa sih saran untuk coach-nya? Nah, ada beberapa saran yang disampaikan oleh alumni. Yang pertama, intensitas pertemuan virtual agar ditingkatkan. Kemudian, selalu memberikan bimbingan secara kontinu dan memberi kesempatan kepada yang untuk menyampaikan sesuatu. Sekiranya, kalau kurang dipahami. Ini saya ambil copy langsung, Bun, dari Google Form-nya. Kemudian, ada keinginan dari peserta itu supaya kita sebagai coach tidak bosan mengulangi materi dan lebih sabar, katanya begitu. Diperbanyak penggunaan media audiovisual, kemudian ditambah jadwal daring, dan yang terakhir lebih komunikatif dan aktif, tidak pasif hanya menunggu peserta bertanya. Nah, ini saran-saran yang disampaikan oleh alumni setelah mereka selesai, semuanya setelah mereka selesai melaksanakan coaching. Nah, dari 3 hal tadi, Bapak Ibu, saya coba mundur. Saya flashback, Pak, di pikiran saya flashback ke belakang.
di mana ya titik-titiknya gitu loh. Nah, ada beberapa tacit knowledge yang saya dan teman-teman di Suara di BPSDM yang sudah dimiliki yang berbeda. Ini saya coba gambarkan ketika kita masih menggunakan pendekatan yang tatap muka langsung. Ya. Dan ini yang sekarang terjadi, proses bimbingan seperti begini. Ya. Nah, meskipun dalam bentuk foto ini, saya kira Bapak Ibu bisa menyimpulkan transformasinya cukup luar biasa, transformasi yang harus kita lakukan sebagai coach juga sangat mengubah pola yang komunikasi yang kita lakukan. Nah, ini dari tacit knowledge ini Pak, saya mencoba menerawang ke belakang. Oh, 2014 saya mulai menjadi coach untuk PK, waktu itu masih PIM ya, PIM 3, PIM 4, saya ketemu langsung. Kita ngumpul di ruang makan, di kantor, kadang-kadang kita di kelas, kemudian dengan peserta PK PIM 2 juga saat itu, kita bisa sama-sama, duduk bersama-sama, satu-satu cerita Bapak Ibu, ya, ketika dengan langsung. Nah, apakah itu dilakukan sekarang dengan daring? Masih Pak, tapi masalahnya satu, saya tidak lagi bisa berhadapan langsung secara face to face langsung, ya. Nah, ini transformasi yang terjadi. Dari transformasi yang terjadi ini dan dari tacit knowledge yang kami miliki, Bapak Ibu, ketika melaksanakan pembimbingan coaching dengan sistem lama dengan yang sekarang, muncullah pertanyaan, terus bagaimana ya kita bisa melaksanakan dengan tepat supaya nanti apa yang kita harapkan juga ada. Nah, strateginya bagaimana? Kami coba sharing Bapak Ibu di dalam pertemuan-pertemuan internal dengan WDI Suara BPSDM dan pertemuannya juga melalui daring. Nah, ada kesepakatan-kesepakatan yang kami buat antara lain Mbak Bunda, antara lain. Tapi ini juga kembali kepada variasi dari WDI Suara, ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah, saya kembali ke pertanyaan yang tadi, karena saya ingin melihat apakah ini bisa dipenuhi atau tidak. Ya. Media yang digunakan, yang pertama tentu WhatsApp, baik Japri maupun grup. Tapi kami selalu berprinsip WA Group itu adalah media yang paling utama sebelum ke yang lainnya. Karena nanti kan pengumuman link itu semuanya di WA Group. Jadi kami gunakan ini juga untuk bimbingan, kemudian digunakan email masing-masing untuk bimbingan, kemudian classroom juga kami gunakan, dan yang terakhir tentunya yang kita tahu bersama media yang saat ini paling sering digunakan untuk proses coaching. Itu media yang digunakan, kemudian, nah frekuensinya sekarang bagaimana? Oh, smart, masih typo lagi Bapak Ibu. Ya, frekuensinya bagaimana? Ini yang menjadi satu tantangan, karena kalau dulu minimal bimbingan itu 2 kali, bisa tatap muka, bisa tidak, ya. Tapi kami coba upayakan untuk tatap muka. Nah sekarang waktunya lebih fleksibel. Mungkin Mbak Bunda, Bapak Ibu, di dalam 1 hari kita bisa lakukan 2-3 kali bimbingan dengan orang yang berbeda. Dan prosesnya pun akan beda. Ketika orang yang cepat atau kunci yang cepat, kita bisa dengan cepat memberikan pembimbingan. Tapi bagi peserta yang punya kekurangan kecepatan di dalam menerima pemahaman diskusi kami dengan coachnya, mau tidak mau, waktunya pun akan berbeda, akan panjang. Saya bahkan pernah mengalami, Bapak Ibu, bahkan 2 hari yang lalu, sampai jam 11 malam, saya masih memberikan coaching melalui daring. Nah, ini prosesnya. Dengan WA Group, ini kami lakukan komunikasi intens di WA Group, ya. Karena kadang-kadang begini yang kami rasakan, teman-teman, dinamika aktif peserta itu akan sangat terasa ketika mereka bersama-sama di dalam kelas. Tetapi ketika sudah masuk ke masa implementasi aksi perubahan, itu kadang-kadang mereka anteng dengan pekerjaannya masing-masing, yang tidak hanya pada aksi perubahan, tapi juga pada tugas fungsi masing-masing di unit kerjanya masing-masing. Ini yang menurut kami perlu tantangan dari coach, bagaimana terus mengingatkan untuk ada komunikasi. Kemudian
proses dengan WA Group, biasanya draft aksi perubahan diposting di grup, ya, atau di Japri. Kalau saya pribadi lebih senang di grup draftnya. Kenapa? Karena ketika kita memberikan komentar terhadap draftnya, mungkin bisa dipakai oleh yang lain. Ya. Kemudian yang terakhir untuk WA, komentar dari kami, dari para coach juga diposting di grup. Nah, media yang kedua dengan email. Jadi kalau email ini sifatnya lebih pribadi, lebih individu ya Bapak Ibu ya. Jadi konsep aksi perubahannya dikirim ke via email, kemudian kita baca, kita telaah, kemudian jawaban bisa dengan email, bisa dengan telepon. Yang ketiga Zoom, ya. Media yang ketiga dengan Zoom. Ini yang sering kita pakai. Ini bisa dilakukan secara mandiri atau kelompok. Mandiri itu masing-masing coach kita ketemu atau kelompok. Kemudian bahan di-share di screen dan kita langsung diskusikan di situ bahannya. Baik itu proposal maupun laporan, kita diskusikan langsung di dalam Zoom. Ini proses yang kami gunakan. Nah, saya coba berdiskusi dengan beberapa teman Widya Iswara di BPSDM. Jadi sekali lagi saya katakan, ini adalah tacit knowledge kami yang sudah disaringkan dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi tacit knowledge-nya komunitas Widya Iswara di BPSDM. Ada beberapa kelebihan melakukan coaching dengan daring. Yang pertama, sama dengan tadi, jadi kalau di awal saya melihat dari persepsi alumni, di bagian ini saya melihat dari persepsi coach-nya, dari Widya Iswaranya. Kelebihannya yang pertama, menurut saya dan teman-teman, itu kita tidak terikat waktu dan jarak. Nah, artinya, kalau dulu kami harus datang ke kantor yang ini saya sampaikan, kantor kami cukup jauh jaraknya dari Kota Bandung. Saya harus menempuh waktu sekitar 2 jam kalau ke kantor untuk memberikan coach. Nah, sekarang itu bisa disiasati dengan daring. Kemudian eksplor bahan untuk memahami aksi perubahan lebih luas. Ini artinya begini, ketika sudah komunikasi antara coach dengan coachee tentang ide mereka, peserta dan Widya Iswara dan coachnya sendiri sebetulnya punya keleluasan untuk eksplor bahan. Begitu misalkan begini, saya mendapatkan satu coach yang akan bicara tentang sektor pariwisata. Saya tidak punya basic pariwisata. Ya. Saya punya waktu yang lebih luas untuk mengeksplor dengan berbagai media digital yang sudah tersedia. Ya. Jadi ketika kami ketemu lagi dengan peserta, minimal wawasan yang dimiliki oleh coach itu sudah bertambah tentang substansinya. Karena perlu saya sampaikan Bapak Ibu, substansi yang dibimbing kami memang sangat beragam, yaitu dari unsur urusan pemerintahan secara menyeluruh. Jadi kami pernah mendapatkan yang dibimbing itu dari unsur pariwisata, kesehatan, kemudian pertanian, dan sebagainya, Pak. Pendidikan, nah, bahkan kami juga di Lasar pernah membimbing para sipir penjara yang wawasan kami memang tidak punya. Terbayang oleh kami ketika wawasan kami tidak sama, dialognya tidak akan bisa berjalan mulus. Oleh karena itu, salah satu kelebihan yang dirasakan oleh kami dengan daring ini, kami punya waktu untuk memahami dulu apa yang menjadi substansi mereka, meskipun pemahamannya tidak akan sedalam apa yang dimiliki oleh coach. Berikutnya adalah lebih efisien dari sisi biaya. Jadi tadi kalau saya kaitkan dengan jarak dan waktu, Bapak Ibu tentu paham bahwa dengan daring kami tidak mengeluarkan lagi ongkos untuk ke kantor, bensin untuk ke kantor, supir untuk ke kantor, dan sebagainya. Ada kelebihan lain yang dirasakan oleh kami dari sisi coach, secara tidak langsung memberikan kesempatan meningkatkan literasi IT kepada coachee. Karena dengan media yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, itu secara tidak langsung mereka dipaksa. Nah, kemudian yang saya coba rangkum juga dari pendapat beberapa Widya Iswara, melatih pengembangan kreativitas. Ya, ini kelebihannya. Kemudian kelemahannya apa? Ketika kita melakukan coach dengan daring, tidak berinteraksinya siswa langsung dengan kita.
sehingga afeksi itu akan terasa kurang, kemudian komunikasi juga kurang mendalam. Ya. Jadi memang ada bahasa tubuh, ada gestur yang sangat mempengaruhi ketika kita bicara dengan kuci. Itu tadi kalau misalkan di konsepnya harus duduk menggunakan posisi L, itu pun tidak bisa kita lakukan. Karena kan secara lurus kita akan melihat ke mereka gitu menggunakan Zoom. Komunikasi juga sering terkendala, Ibu Bapak. Nah, dari mana komunikasi terkendala? Kadang-kadang apa yang disampaikan oleh coach itu tidak sama diterima oleh kuci. Begitu juga yang disampaikan oleh kuci tidak sama pemahamannya oleh coach. Contoh gini, Bun dan teman-teman. Ada kuci yang punya, mohon maaf, ada kuci yang punya kelemahan ketika kurang jelas menyampaikan, mengeluarkan suaranya. Nah ini kita tidak pernah tahu frekuensi suara yang diterima oleh kita apakah sama jelasnya atau tidak. Itu salah satu. Kemudian juga ini pengaruh sinyal. Rasa-rasanya saya bicara di sini jelas, belum tentu di tempat lain jelas, Bu, karena sinyalnya akan berbeda. Ini yang sering terjadi di dalam proses coaching. Berikutnya, kelemahan yang kami rasakan dari sisi coach, kami tidak bisa melihat perilaku yang sebenarnya dari peserta. Oleh karena itu, sebetulnya kami sudah dengan tegas mengatakan, pada saat bimbingan, pada saat belajar, tidak boleh video ditutup. Masalahnya apakah video terbuka itu sekitarnya fokus pada pembelajaran atau tidak? Fokus pada pembimbingan atau tidak? Nah, jadi kita nggak pernah tahu Bapak Ibu perilaku-perilaku yang sebenarnya di peserta, karena yang hanya kita lihat adalah yang ada di tampilan layar. Ya. Kemudian berikutnya adalah pemahaman terhadap pesan yang disampaikan tidak optimal. Tadi saya sudah bahas di awal. Ya. Nah ini menarik juga. Ekspresi dari ide yang ingin disampaikan oleh coach itu tidak optimal. Nah, saya mencoba memahami dari teori komunikasi, gestur itu memberikan kontribusi yang cukup besar ketika kita melakukan sebuah komunikasi. Gestur yang tidak bisa dilihat langsung, ini juga menjadi penghambat di dalam komunikasi dengan virtual. Jadi, contohnya begini Bapak Ibu, ketika ada seorang coach yang memang gaya bicaranya sangat ekspresif, ketika dia menuangkan ide harus sambil menulis, itu tidak bisa lagi disampaikan. Dan dari coach yang memiliki itu akan tertahan ekspresi-ekspresi idenya. Berikutnya adalah kendala jaringan. Sudah saya sampaikan dan ini sudah sangat umum sekali. Saya terakhir kemarin Ibu Bapak mengalami sudah janjian, sudah sepakat dengan coach, kita bimbingan. Oke, saya siapkan linknya. Saya tunggu 1 jam nggak ada, 2 jam nggak ada, 3 jam nggak ada. Akhirnya besoknya, Ibu mohon maaf karena jaringan di saya tidak ada. Saya memahami karena geografisnya juga bukan di Jawa, beliau dari kabupaten yang hampir perbatasan dengan Papua, yang lep-lepan jaringannya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika kami sudah siap sebagai coach, ternyata kendala jaringan yang menghambat, sehingga prosesnya tidak bisa dilaksanakan. Kelemahan lain yang kami rasakan sebagai coach adalah kurang bisa melihat perubahan psikomotorik coach. Ini sangat jelas karena memang tidak ada interaksi ya. Dan yang coba kami rasakan juga kelemahannya adalah hubungan psikologi dengan peserta sangat terbatas. Ya, apa ya Bapak Ibu, kalau kami ketika melaksanakan coach itu adalah karena prinsip coach itu kan bukan mendirect tapi memotivasi ya. Sehingga upaya motivasi kami pun yang masuk ke dalam internal maupun eksternal itu masih dianggap kurang. Nah, inilah Bapak Ibu kelebihan dan kelemahan yang saya coba potret dari sisi coach-nya. Berikutnya adalah saya mencoba mengevaluasi Bapak Ibu dari tadi cara-cara yang secara konseptual diberikan, cara-cara men-coach. Nah, suasana cair dan akrab diperoleh enggak? Kurang menurut saya Bapak Ibu ya. Kemudian posisi letter ini jelas tidak bisa dilaksanakan. Bahasa tubuh terbuka ini juga kurang optimal Ibu Bapak.
ya dari penjelasan yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian hindari terlalu banyak mencatat, bisa Pak, yang ini bisa diperoleh. Karena bagaimanapun kita akan fokus pada ekspresi dari kuci, kita akan fokus pada pendengaran kita akan fokus pada suara yang dikeluarkan oleh kuci, sehingga tidak banyak mencatat. Cuman kelemahannya juga kadang-kadang kita lupa apa yang sudah kita diskusikan tadi. Menggali dengan pertanyaan terbuka, ini bisa saja diperoleh, ini sangat tergantung pada keterampilan coach-nya. Dengarkan dan eksplor, nah ini bisa diperoleh meskipun hanya tidak bisa 100%. Kenapa saya katakan tidak bisa 100%? Kita tidak pernah tahu kondisi di lingkungan sekitar pada saat melakukan coaching. Yang terakhir adalah brainstorming untuk munculkan ide, ini bisa diperoleh, meskipun tidak terbatas. Bapak Ibu ya. Bagian terakhir Bapak Ibu, Pak Ilham yang ingin saya sampaikan di sesi pertama ini, bagian terakhir adalah, terus bagaimana kita mengembangkan strateginya? Dari analisa-analisa kami, analisa saya dan teman-teman, kayaknya blended masih sangat dibutuhkan. Artinya, mana yang kita bisa lakukan dengan daring, tapi kita juga tidak menutup kesempatan kalau mereka ingin ketemu langsung, tentu dengan aturan-aturan protokol kesehatan ya untuk saat ini. Nah, jadi memang ada yang tidak bisa tergantikan. Apa itu? Gestur tidak bisa tergantikan, kemudian eye contact itu tidak bisa tergantikan ketika kita melakukan coach. Ada lagi yang menurut kami kita harus meyakinkan dulu deh bahwa coaching itu full attention-nya sudah ada. Sudah kuat. Nah, full attention itu kan salah satu dorongan awal ketika akan mendengarkan. Kita tidak pernah tahu apakah coaching itu memang full attention pada diskusi coachingnya, atau dia punya pekerjaan lain. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin juga terjadi kadang-kadang juga saya pakai itu, Pak Ilham dan teman-teman, saya pakai 2 laptop juga kadang-kadang, yang ini sambil ngapain, yang ini sambil ngapain gitu ya. Nah, tapi kalau untuk bimbingan nggak bisa, karena harus ada full attention. Nah, bahkan sebetulnya kalau menurut saya, full attention ini bukan pada proses di coachingnya saja, tapi ketika mereka masuk di diklat, itu sudah harus punya full attention untuk melaksanakan pembelajaran secara utuh. Dan yang ketiga, menguatkan faktor internal. Faktor internal tadi, motivasinya itu harus dibangun dulu. Ya. Motivasi untuk ikut pelatihan, motivasi untuk melaksanakan coaching, dan motivasi untuk menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan ketika kita melakukan daring. Itu 3 Bapak Ibu yang saya tawarkan, 1, 2, 3 ke bawah itu sengaja saya kosongkan. Karena sesi ini adalah sesi sharing, jadi mungkin ini yang bisa kita jadikan bahan untuk diskusi kita, sharing kita hari. Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman bisa bagikan ke saya dan teman-teman di Jawa Barat, dan mungkin ini nanti akan menjadi tambahan juga bagi kami di Jawa Barat untuk melakukan coaching yang lebih efektif dan efisien. Ditutup Bapak Ibu, hatur nuhun kalau bahasa Sunda, hatur nuhun kasadaya, terima kasih untuk semuanya dari kami WFI BPSDM Jabar. Demikian kami kembalikan ke Pak Fahmi. Terima kasih. Terima kasih untuk sharing yang pertama dari Ibu pemateri. Ya. Kita masih punya waktu 1 jam untuk saling sharing, untuk mengisi kekosongan-kosongan yang disiapkan oleh Ibu pemateri bahwa apa perlu ditambahkan. Saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman pembentukan LMS. Di pekan yang lalu, Kepala Badan dalam pembukaannya pernah menyampaikan bahwa kita akan melakukan metode daring di samping metode seperti biasanya. Kemudian salah satu peserta tim pernah menyampaikan kalau kita sudah pakai metode daring, untuk apa hadir di tempat diklat sambil bercanda. Tapi saya tidak jawab langsung di tempat itu. Kemudian sambil ngopi saya sempat ngomong sama beliau, Pak, istri kita tidak bisa digantikan dengan hologram. Mungkin itu kekurangan dari metode daring. Saya pikir teman-teman paham bahwa keluarga tidak akan mungkin tergantikan dengan hologram dan daring. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan masukan, pertanyaan atau semacamnya, tapi di dalam juga sudah ada dari
Bapak ini, Bambang Sunario. Silakan Pak Bambang. Pak Bambang. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu pemateri hebat sekali. Senang sekali saya diberi pengalaman yang mungkin ke depan kami ini semua bakal menghadapi itu. Namun terlepas dari itu, Bu, tadi saya menangkap apa yang Ibu sampaikan tentang coaching itu, inilah yang menjadi problem kami, bukan masalah daringnya, tapi materi coachingnya ini masuk dalam sekali kayaknya tanda petik kayaknya ke arah mentoring, sehingga Ibu mencari tahu tentang substansi terlalu dalam, sehingga menurut saya dalam waktu yang kita punya pendek, coaching itu sehingga jadinya jadi bimbingan. Ini yang menurut tangkapan saya dari apa yang Ibu sampaikan. Tapi mudah-mudahan nggak seperti itu. Jadi ini saja sih menurut saya, mohon penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Mungkin langsung aja, Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Bambang dan teman-teman yang lain. Betul Pak, ketika saya pertama kali mengikuti pelatihan coaching Pak Bambang, itu pertanyaan saya Pak, yang disampaikan kepada saya ingat sekali Pak di LAN Jatinangor, saya mengikuti pelatihan coaching dan mentoring, kemudian di secara internal juga kami lakukan. Nah, pertanyaan saya Pak Bambang, secara konsep kepada penyaji pada situ Pak Bambang ya, secara konsep coaching itu kan kita tidak boleh mengarahkan, tidak boleh kita memberikan instruksi, tidak boleh mendirect, karena coaching itu kan memotivasi sebetulnya yang saya pahami Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa memperkuat yang saya pahami. Sementara mentoring sudah masuk ke substansi, betul kata Pak Bambang tadi. Itu yang saya pertanyakan Pak kepada pengajar kami pada saat itu, mungkinkah coaching bisa dilakukan secara murni ketika kita dihadapkan pada karakter coaching yang beragam? Nah, itu pertanyaan saya. Akhirnya ada satu statement Pak Bambang yang menarik pada saat itu, dan Pak pematerinya luar biasa pada saat itu, memang yang sudah pengalaman luar biasa di dalam dunia coaching. Ada satu statement Pak yang saya pegang sampai hari ini dan menarik, mudah-mudahan nanti Bunda bisa menambahkan, Bunda, coaching sliding to mentoring. Nah, tapi slidingnya nggak boleh terlalu jauh gitu katanya Pak Bambang. Ya. Jadi itu secara konsep dulu. Jadi tetap kita harus pakai coaching, tapi kadang-kadang terhiasi juga dengan mentoringnya sedikit saja Pak. Karena gini Pak Bambang, kalau yang saya rasakan dengan teman-teman, meng-coach peserta itu saya juga agak kagok bicaranya sama Pak Bambang. Kapasitas peserta itu tidak semua sama. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ketika kita berhadapan dengan coach kita, Pak punya masalah apa? Apa ya Bu? Saya nggak tahu masalahnya Bu. Sering loh Pak terjadi begitu. Ketika ditanya, Pak mau cerita apa tentang kantor? Oh saya udah nggak ada masalah lagi Bu. Ini yang akhirnya kami harus harus agak membuka diskusi Pak dengan mereka. Artinya konsep coaching yang tadi di awal itu tidak bisa utuh kami lakukan secara konseptual Pak Bambang ya. Saya sepakat dengan Pak Bambang, agak terhiasi dengan monitoring, dengan mentoring. Tapi Pak Bambang sebetulnya dalam pelaksanaannya kami tetap bertahan pada coach. Pertama, kami tidak pernah memberikan arahan, ya, tapi kami mendiskusikan. Nah, jadi pada saat diskusi itu, memang kami tidak memberikan arahan substansi yang kami pelajari yang tadi saya sampaikan Pak Bambang, karena kan itu jauh sekali pemahaman dari saya. Tapi paling tidak ketika dia cerita, Bu, saya punya masalah ini nih, oh paling tidak di benak saya punya gambaran loh gitu. Oh ini ceritanya. Sehingga ketika dia cerita, saya tidak berada di dunia lain yang nol sama sekali gitu. Nah itu yang saya maksudkan Pak Bambang ya. Kemudian dari sisi metode, Pak, saya pernah juga mendapatkan satu pengetahuan, oh untuk Bapak Ibu, saya harus menyapa dulu Pak Arif Sentosa. Selamat pagi Pak, izin Pak, ini beliau Ketua IWI Jabar Pak Arif. Izin Pak, saya lanjutkan Pak. Ya, pada metode sekarang Pak Bambang,
Betul Pak, coach yang efektif adalah ketika person to person. Tapi juga bisa dilakukan dalam kelompok. Nah, kami ambil keduanya Pak Bambang. Ketika menggunakan model lama maupun model daring. Person to personnya biasanya kami lakukan kalau Pak sudah menjurus ke lebih kepada substansi masing-masing. Tapi Pak Bambang, kalau kami lakukan biasanya pertemuan pertama bersama-sama dulu Pak. Dalam kelompok bersama-sama dulu, kita sharing semua cerita gitu Pak, para coach kita cerita, dan coach pasti di sini memang mendengarkan Pak. Ini yang tadi saya katakan Pak Bambang, butuh kesabaran mendengarkan. Kalaulah Bapak punya coach-nya 5, maka pada pertemuan pertama kita harus siap mendengarkan 5 tadi. Hanya mendengarkan Pak, tidak ada intervensi apapun. Nah, setelah itu baru pada proses berikutnya bisa dilakukan secara kelompok atau memang lebih efektifnya perorangan. Kami lebih lakukan perorangan. Nah, kalau yang tadi saya katakan Pak Bambang di WA Group, itu memang kan sifatnya kelompok. Ya. Secara substansi masing-masing Pak Bambang. Tapi ada hal-hal yang sifatnya umum yang bisa nanti menjadi pemahaman bersama di grup. Contoh gini, Bu, kalau bikin tujuan itu kayak gimana sih? Kan yang ditanya adalah kalau menuangkan tujuan. Bukan tujuannya si kunci A ini, Pak. Jadi ketika kami menyampaikan, ini loh, membuat tujuan itu seperti begini, meskipun yang bertanya 1 orang, tapi mudah-mudahan bisa diperoleh pemahaman untuk semua kunci kita. Itu barangkali Pak Bambang penjelasan saya. Kembali ke Pak Ilham. Masih di mute Pak Ilham. Sekedar membatasi teman-teman bahwa kita sudah berapa kali melakukan pertemuan perihal coaching, apakah itu yang dibawakan oleh Pak Ferry dengan Ibu Ati tentang mana coaching yang seharusnya dengan metode fasilitatif. Kemudian juga ada coaching metode yang dibawakan oleh Pak Sampurna dan Pak Rudi, itu saya pikir sudah final. Akan panjang perdebatan kalau membahas masalah coachingnya. Sementara yang dibahas sekarang adalah bagaimana mendelivery pemahaman dari coachingnya, dari coachnya. Itu yang perlu mungkin dibahas. Saya kira teman-teman ada lagi yang ingin menyampaikan. Kalau saya tidak salah lihat dari Ibu, nah ini Kakanda dari Maria Kristina dan 5. Silakan Ibu Maria dari Maluku. Makasih Pak Ilham, Bu Turwelis, narasumber kita yang luar biasa. Sebenarnya kalau melihat pertanyaannya Pak Bambang, saya dan Pak Bambang ini pertanyaannya hampir sama ya, Pak Ilham ya, sebenarnya hampir sama sih. Ya, hanya pertanyaan keduanya ini, apakah begitu sulitnya kita menggunakan metode coaching sesuai dengan teori ketika kita berhadapan dengan coach kita? Sebenarnya itu dialami oleh hampir semua wijaiswara yang bertanggung jawab memiliki peran sebagai coach gitu Bu. Jadi pengalaman kami itu rata-rata coach itu diberikan coachingnya itu hampir sama latar belakangnya dengan latar belakang kita. Jadi umpamanya saya orang latar belakangnya pertanian, maka peserta yang di bidang pertanian itu lebih cenderung diberikan ke kita. Itu yang membuat kita, peran kita kadang-kadang bisa berubah menjadi mentor juga. karena nggak tahan gitu, kok ini saya tahu dia nggak bisa nyampe ke situ pikirannya. Gitu. Tetapi kalau belajar teori sesuai yang diberikan Pak Ferry dan Bu Ita kemarin ya, jadi jauh Bu, jadi berbeda sekali apa yang kita praktekkan dengan teori itu, gitu Bu. Mungkin apakah kita bisa gitu loh Bapak Ibu, kita sepakat Mbak, mungkin coachingnya kita bisa ganti jadi pembimbing saja gitu, jadi lebih enak gitu, jadi bahasanya gitu kan, jadi kita bisa masuk perannya mentoring juga, karena kalau istilahnya coaching itu sangat ketat gitu, jadi kita perannya itu harus betul-betul dilakukan sesuai teori, sementara kita juga wijaiswara belum tentu punya kemampuan untuk mengcoaching orang lain gitu, Pak Ilham, Bapak Ibu. Saya pikir itu saja Bu Turwelis.
sama sebenarnya pertanyaan saya dengan Pak Sunarjo, cuma mungkin itu usulan saya, apa kita pikirkan kemungkinan kita gunakan istilah yang lain gitu untuk untuk coach gitu. Makasih Pak Ilham. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi ini masih masuk ke di coaching lagi, belum ke mana mendelivery daring. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau memasukan bagaimana sih metode coaching yang bagus secara daring. Tapi silakan Ibu dijawab dulu. Ya, betul Pak Ilham, kembali ke coaching, tapi saya anggap sharing saja lah Pak Ilham ya, yang ini ya dari Bu Kristina. Terima kasih Bu Kristina. Salam kenal Bu dari Purwalis dan teman-teman. Ya. Pertanyaan tadi sulit nggak sih? Sebetulnya ya kalau kita jalani nggak sulit-sulit banget Bu, nggak sulit-sulit banget. Kalau tadi memang kita mampu membatasi, saya batasnya coach loh, gitu ya. Artinya seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, ya kita nggak usah masuk banget ke substansi, Bu. Gitu. Nah, yang menarik dari Bu Kristina itu barangkali Bu yang harus menjadi pemikiran kami juga, khususnya di Jawa Barat. Karena begini Bu, Jawa Barat itu ketika menerima peserta, itu variasi latar belakang tugasnya memang luar biasa Bu. Jadi dalam satu angkatan itu kita hampir kadang-kadang misalkan ada 10 atau 11 jenis pekerjaan. Nah, sementara WI kan juga tidak menguasai semua itu. Dan kami, Bu Kristina, memang menggunakan pendekatan tim teaching, Bu, di dalam setiap program. Dalam tim teaching ini kan yang menjadi coach juga. Ketika di dalam kelas ada yang latar belakang tugasnya di pertanian, kebetulan, Bu, di tim itu nggak ada yang pertanian, yang mau nggak mau Bu Kristina gitu ya diberikan ke gitu. Nah, variasi ini yang menjadikan kami agak menjadi tantangan tersendiri lah bagi kami untuk lebih memahami, oh si A kerjanya ini, si B kerjanya. Oleh karena itu langkah awal kami biasanya memang cerita dulu Bu di kami. Nah itu yang tadi yang saya katakan ke Pak Bambang, cerita dulu deh apa pekerjaannya gitu. Jadi ini buat saya sih sharing Bu Kristina. Terima kasih Bu, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan juga semakin mendekatkan fungsi pemahaman coach dengan latar belakang. Begitu Pak Ilham. Terima kasih Bu Kristina masukannya. Sama-sama Bu Tulia. Saya terlewat. Mungkin ini bisa jadi pemikiran kita bersama Bu Kristina yang tadi. Bisa nggak kita usulkan ke lain, nggak usah pakai kata kucing deh, pakai pembimbingan aja Bunda. Karena kami pun sering begini, pada saat harus ngomong, aduh jangan-jangan saya nanti ke mentoring ya, gitu. Itu jadi agak apa ya, kita juga sering sambil berpikir, sambil ngomong, salah nggak ya saya ngomong, salah nggak ya saya ngasih arahan gitu. Nah itu mangga Bunda Wahyu barangkali ini satu yang bisa dipertimbangkan. Terima kasih Bu Kristina. Pak Ilham, saya kembali ke Pak Ilham. Terima kasih Ibu Mari Kristina dan Ibu Trois. Ada permintaan dari Ibu Wahyu, mau saya silakan Ibu Wahyu. Bunda Wahyu masih hadir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, keren. Terima kasih Bu Rulis dan terima kasih Pak Ilham. Kalau saya terus terang saja hanya karena sejak pandemi itu memang semuanya daring, baik di PKN 2 maupun juga dapat kesempatan di tempat lain juga. Itu ya yang dikhawatirkan teman-teman itu ya memang iya. Tapi kuncinya satu sebetulnya. Peserta pelatihan harus paham banget peran dari coach. Kalau peserta pelatihan nggak paham banget peran coach, akhirnya nanti kita bisa terjebak menjadi mentor. Padahal menjadi mentor pun kita, untuk saya khususnya ya, bukan kita ya, saya khususnya, saya jadi mentor sudah tidak menguasai karena saya tidak memiliki substansi itu. Yang pertama itu. Yang kedua, saya juga tidak bisa menjadi role model bagi beliau-beliau karena beliau-beliau adalah pejabat-pejabat PKN 2 itu yang memang eselon kalau dulu eselon 2, sekarang CPT Pratama, saya nggak bisa jadi role model karena menjadi seorang mentor harus juga menjadi seorang role model. Jadi di sini tekankan betul peran
kita coach kepada peserta. Jadi panitia penyelenggara yang akan memberikan. Jadi kalau saya pribadi, saya berusaha semaksimal mungkin berperan sebagai coach yang intinya sering memprovokasi. Jadi titik beratnya di sini quote-nya adalah memprovokasi ide-ide kreatif mereka dengan teknik-teknik yang kemarin dijelaskan oleh teman-teman kita. Kebetulan saya juga ikut sebagai life coach ya dari Neurolinguistic Program, saya juga ikut life coach juga di IFT, saya juga ikut beberapa kali di ICF itu yang terkait dengan training-trainingnya itu. Nah itu saya coba ke sana. Tapi saya juga temui ada peserta yang memang nggak bisa di-coach gitu. Sudah dipancing sedemikian rupa dengan wow tahapnya. Wah kalau kita menggunakan salah satu teknik dari coach itu sendiri sudah berusaha ke arah sana. Itu juga tetap tidak bisa. Ya, apa yang akan kita lakukan berikutnya? Kalau tadi dengan email misalnya, kalau email saya lebih banyak di situ saya lihat, saya tidak ngoreksi, tapi yang saya lihat, saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang memprovokasi ide-ide. Misalnya, kalau mereka menuliskan tujuan jangka pendeknya, di situ saya kasih approach. Masih bisa dilakukan perbaikan lagi atau tidak? Karena kalau kita nulis, itu dengan bicara kan berbeda. Nah, itu pengalaman saya seperti itu. Saya hanya memberikan pancingan-pancingan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian saat proposalnya sudah jadi misalnya, mereka saya minta untuk presentasi. Nah setelah mereka presentasi, kita kasih challenge lagi. Nah itu semuanya kita kasih challenge kepada mereka, apakah masih bisa lagi dilakukan perbaikan. Nah demikian juga teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain juga saya kasih informasi bahwa tolong dong, ini teman-teman di-challenge, jangan dikasih saran, masukan. Karena kalau saran, masukan, nanti jadinya sudah berbeda lagi. Jadi apa yang dikatakan teman-teman memang betul sekali. Kita untuk daring ini agak, kalau saya mengatakan agak sulit banget untuk coaching gitu ya. Ya sangat sulit. Oh, effortnya sangat tinggi sekali. Saya kemarin dapat dari Aceh 2. Bayangkan gimana dari Aceh daring gitu ya. Nah, itu untuk coach selama 2 hari. Wow, apa yang dilakukan satu persatu tuh ya, kita mulai dari ide. Oh, untung waktu yang sebelumnya itu waktu penggalian ide-ide itu kita masih bisa tatap muka, tapi selanjutnya nggak bisa. Angkatan berikutnya itu enggak, mulai dari menggali ide pertama kali, diagnosis kebutuhan organisasinya, kita semua lakukan secara daring. Kalau boleh memilih, saya tidak menggunakan daring gitu, kalau untuk melakukan coach. Kalau untuk yang tahap-tahap awal, tapi kalau sudah penulisan, saya senang-senang aja, karena sudah jadi tulisan, kita tinggal men-challenge. Saya kira demikian teman-teman, sekedar sharing saja, mohon maaf kalau sharingnya kurang pas gitu ya. Di sini juga ada Mas Rivoldi tuh, mungkin Mas Rivoldi akan memberikan saran masukan juga nih sharingnya Mas Rivoldi. Saya kira demikian Pak Ilham, terima kasih. Maafin ya teman-teman, saya nyambi 2. Ya. Terima kasih Bunda. Pilihan dari baik Bu. Sedikit sharing dulu, saya sering ini kan tidak punya ilmu coaching yang terstandar. Jadi dulu saya sering lebih banyak peserta. Kemudian pertanyaan, jawaban peserta saya kejar dengan pertanyaan. Jadi setiap dia menjawab, saya jadikan pertanyaan dan begitu sampai dia menemukan. Dan kalau ada titik jenuhnya, saya suruh istirahat. Ternyata setelah istirahat, teman-teman menemukan jawaban sendiri. Jadi mungkin teman-teman berjawaban. Silakan Ibu, materi yang dilanjutkan dari penjelasan Ibu. Saat ini kita akan melaksanakan kegiatan kurikulum. Sepakat dengan Bunda Wahyu, Pak Ilham dan teman-teman yang lain ya Bunda ya. Jadi kalau kenapa tadi saya katakan di akhir minimal blended deh, jangan full daring Bunda untuk coaching ini. Jadi mana yang bisa dilakukan untuk penggalian kita dengan tatap muka dulu langsung, karena tadi ada hal-hal yang kita tidak bisa gantikan dengan daring.
gestur, kemudian ekspresi itu tidak bisa digantikan daring. Padahal kan tadi coaching itu katanya kan harus memotivasi. Agak susah juga motivasi tidak langsung gitu. Nah, di bagian-bagian akhir ketika mereka menulis, itu yang saya maksudkan, yuk blendingnya di situ. Ada tatap muka, kemudian juga ada daringnya. Bisa barangkali Pak. Terima kasih Bunda sharingnya. Ini juga luar biasa, penambahan wawasan yang sangat luar biasa bagi kami di Jawa Barat. Karena apa ya, kesulitan ini rasa-rasanya dirasakan oleh 44 orang wideiswara di Jawa Barat di BPSDM, Bunda. Dan Bunda, ini sangat dirasakan sekali karena sekarang BPSDM menjadi tempat isolasi, Bun. Jadi semuanya memang harus daring gitu ya. Terima kasih Bunda. Mangga Pak Ilham. Iya, di chatting ini ada Bunda Ocha yang menyatakan bahwa di perkalaan dibedakan antara arti coaching dan pembimbingan dengan eviden yang berbeda pula. Saya bingung juga, ini mungkin butuh penjelasan dari Bunda Wahyu dengan Dr. Welis. Kemudian dari Ibu Hesti, tidak semua peserta bisa di coaching dan ini menjadi tantangan supaya kita tidak mementori peserta yang seperti itu. Silakan, mungkin ada tanggapan dari Ibu Dr. Welis. Maaf Pak Ilham, tadi yang kedua saya kurang menangkap jelas Pak Ilham. Yang kedua sebetulnya hanya menyampaikan hal yang sama sebetulnya, bahwa dalam kondisi di lapangan tidak semua peserta itu bisa diperlakukan dengan model fasilitatif. Sebelumnya sudah dijelaskan di bawah. Ya, baik. Komentar saja Pak Ilham. Untuk Ibu, tadi saya lupa Pak Ilham catat ya. Gini, betul di Permenpan itu ada pembimbingan dengan pendampingan. Itu juga yang selalu menjadi, saya belum, jujur saya tidak bisa mengatakan secara jelas. Mungkin Bunda nanti yang bisa memberikan penjelasannya, tapi memang betul pembimbingan itu, dan akhirnya kami mencoba memahami, mudah-mudahan saya salah memahaminya dan mohon dikoreksi oleh teman-teman. Pembimbingan itu lebih kepada, ini penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman di kantor juga, pembimbingan itu apa ya Pak Ilham, lebih kepada laporannya gitu loh, ya laporannya. Nah, tapi pendampingan di prosesnya gitu. Nah, ini yang berkali-kali saya juga minta kejelasan dari maaf dari pihak Kredit Bilan, yang begitu agak sulit juga Pak, ya memang beda bukti evidennya memang beda. Mungkin Bunda Wahyu bisa membantu ini untuk saya. Kemudian yang kedua tadi saya tidak akan komentari Pak Ilham yang kedua karena memang betul realita di lapangan Pak. Saya suatu saat diberikan coach yang kepala TU sekolah, Bun. TU kepala sekolah yang sekarang menduduki jabatan eselon 4, ya pengawas. Yang sebetulnya lingkup pemahaman mereka tentang manajerial sangat lemah. Di satu saat yang sama, saya dihadapan juga, dalam momen yang sama, saya dihadapan dengan coach yang punya wawasan tentang tupoksi yang sangat kuat, kemudian pemahaman tentang masalah organisasi yang sangat kuat. Nah, ini yang saya sepakat, ini tidak bisa dengan pendekatan yang sama. Gitu. Kita tidak bisa saklek dua-duanya harus coach. Tentunya yang tadi saya sampaikan ya Bunda ya, kita nggak bisa ya udahlah kamu bikin sendiri, nggak bisa kayak gitu juga. Nah, itu memang harus kalau menurut saya sih ada pendekatan yang berbeda dan untuk masing-masing coach. Enggak Pak Ilham? Iya, terima kasih. Ini ibarat ini Bu, susah membedakan antara air dengan ombak. Kenapa? Dari penjelasan Ibu bahwa dalam diri Widyaswara sebagai coaching sekaligus pembimbing itu ada dalam satu orang. Kapan dia harus coaching, kapan harus membimbing. Itu yang agak sulit membedakan air dengan ombak. Kemudian ada Nurlia, Ibu Nurlia WIDPS. Silakan Bu Nurlia, mungkin ada yang mau disampaikan. Sebenarnya saya bisa membacanya, tapi agak lebih afdal kalau Ibu yang menyampaikan langsung. Silakan. Nurlia. Terima kasih Pak Ahmad Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Turwelis dan para guru-guru kami, guru bangsa ini, ada Bu Wahyu dan sebagainya.
saya saran Pak, untuk di perkalan itu jangan dikunci hanya sebagai coach pembimbing itu. Karena dalam pelaksanaannya tidak bisa kita paksakan peserta itu melalui metode coaching. Ada juga peserta yang mentok. Jadi harus diarahkan gitu. Bahkan ada yang malah harus melalui pembimbingan dengan dengan konseling gitu ya. Karena kan kemarin waktu waktu penjenjangan tingkat menengah, saya juga melakukan penelitian tentang itu. Dan banyak peserta yang bervariasi, Pak. Dan hasil penelitiannya itu tidak hanya pembimbingan secara coaching yang mereka butuhkan. Variasi, ada yang parah itu konseling. Jadi waktu mau buat proyek perubahan, bukan itu dulu yang dibahas. Curhat dulu permasalahannya dulu. Setelah kita bisa masuk, baru sulit sekali, apalagi dengan metode daring. Dengan kita tatap muka saja tidak bisa kita sepenuhnya membimbing mereka, apalagi dengan metode daring pasti akan banyak hal yang lost tadi, gestur, mimik wajah, intensitas pertemuan, itu emosional juga, karena kan pengertian coaching juga ada keterkaitan tarikatan emosional gitu ya, partnership, itu mungkin yang sulitnya di situ. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu Bu. Ibu Turwelis, silakan. Ya, saya mungkin tidak akan menanggapi Pak, karena ini saran saja. Nanti yang bisa melalui Bunda Wahyu tentunya sarannya bagaimana nanti memperkaya perkalannya tentang agak Pak Ilham itu Pak Ilham dari Maluku Utara bisa Pak Ilham bertanya. Yang kedua tadi Bu Nurlia, betul Bu, itulah kondisi yang kita hadapi Bu Nurlia. Yang tadi sejak tadi kita diskusikan. Pak Ilham, mungkin saya bisa masuk Pak Ilham. Sebentar Pak. Ya, kita lanjut dulu. Oh ya. Ya. Sekarang dari ini sebetulnya pertanyaan yang bagus dari Ibu Najemiah. Ini sudah masuk ke metode daringnya. Silakan Bu, Ibu Najemiah. Jadi sedikit saja. Ya, silakan. Langsung Pak Ilham ya, Bu. Okay. Ibu Najemiah. Ya, terima kasih Pak Ilham. Ya, terima kasih Pak. Saya Pak, terima kasih Ibu Turwelis, Bunda Wahyu, Assalamualaikum dari Maluku Utara Bunda, dan Bu Turwelis, selamat malam Bun, kirim salam semua dari Maluku Utara. Pertanyaan saya Bu Turwelis, kami sekarang sementara menyusun yang namanya coaching daring. Tapi untuk memulainya, untuk 2JP-nya, kami lagi bingung, Bu. Karena di perkalan nomor 10 itu, kan 1 kali coaching, nilai JP-nya 2JP. Nah, bagaimana caranya, Bu, menyusun 2JP ini, sedangkan kita tahu coaching ini hanya 45 menit. Nah, saya ingin dari Bu Turwelis dan Ibu Bunda Wahyu, mengajarkan ke saya bagaimana bagaimana menyusun 45 menit itu yang 1 kali pertemuan, kemudian 2JP bisa terpenuhi. Nah, saya lagi kebingungan ini Bu, jadi ini seperti durian runtuh deh Pak Ilham. Saya mendapatkan Bunda Wahyu dengan Bu Turwelis membantu saya karena kami lagi bingung-bingung nih. Karena hari Senin harus dipresentasikan, sedangkan membuktikan peserta itu mendapatkan 2JP, bagaimana caranya? Nah, sedangkan di perkalan juga mengatakan 2JP itu minimal 1 bulan 2 kali, tidak boleh lebih. Jadi gimana ini Bu? Terima kasih Bu Turwelis, mungkin itu maksud saya dengan Bunda Wahyu berdua. Tolong kebingungan saya bisa dijawab supaya dari Maluku Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu tadi sudah masuk, mungkin Pak Kidi. Silakan Pak Kidi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di samping apa yang dipertanyakan oleh Bu Najmiah ya, salut ya, mungkin sama ya, hampir sama itu terkait dengan bagaimana penerapan untuk mendapatkan 2JP tadi. Mungkin sebelumnya itu ingin mungkin saya menyampaikan bahwa apa yang menjadi kebingungan, katakanlah seperti itu, karena mungkin penerapan yang diterapkan di lapangan selama ini mungkin sudah terkadung ya, mungkin kalau saya bilang kadung gitu, kadung sudah dilakukan
sesuai dengan kondisi yang ada. Benar tadi yang disampaikan oleh teman dari Aceh, teman dari Pak Bambang tadi, mungkin mengalami hal yang sama. Tetapi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Heri, fasilitator dalam memberikan apa yang sudah disampaikan di awal, bahwa mungkin perlu kita pahami dulu terkait dengan kondisi. Kalau kita lihat kembali ke judul ini sekarang ini kan bagaimana meng-coaching melalui daring ya Bu ya? Ya. Tentu kendalanya mungkin sama. Salah satu mungkin sinyal ya. Sinyal. Ya, Pak. Kemarin ketika kami melakukan coaching melalui dengan daring dengan peserta dari Dompu, mungkin Bapak Ibu maklum bahwa ini kan terdiri dari 2 pulau, Lombok sama Sumbawa. Pesertanya dari Dompu. Dan di Dompu itu kan lebih banyak blanknya. Ini mungkin juga akan terjadi nanti di tempat-tempat lain. Kalau kita kembali kepada judul meng-coaching melalui daring kan begitu. Kurang lebihnya akan sama. Tetapi hal-hal mungkin perlu kita ketahui sebelumnya adalah mungkin kita selaku coach, ini masukan saja, mungkin kita harus paham dulu siapa yang kita coachi gitu kan, dan penyelenggara itu sudah menyerahkan biasanya mungkin identifikasi terlebih dahulu gitu kan. Mudah-mudahan nanti, dan rasanya tidak akan mungkin diterapkan 100% daring, tentu akan melakukan kegiatan blended mungkin. Saya belum tahu di tempat lain yang mungkin sudah memungkinkan untuk melakukan diklat secara daring utuh 100% mungkin bisa, tetapi untuk sebagian mungkin akan blended. Ya, blended, dan kesempatan blended ini mungkin yang mungkin bisa kita lakukan yang pertama adalah identifikasi dulu. Tadi sudah disampaikan bahwa dari penyelenggara sebenarnya sudah memberikan semacam solusi. Salah satu tadi contohnya bahwa latar belakang pendidikan WI sebagai ikut dengan latar belakang peserta yang akan diuji itu sebenarnya sudah dipilah-pilah, sudah diidentifikasi. Nah, tugas kita lagi adalah mengidentifikasi, gitu kan? Dan kalaupun kita identifikasi, tentu belum tentu sama pemahaman dari setiap peserta ketika kita melakukan hal yang sama pada kondisi yang sama. Tadi sudah disampaikan karena aspek-aspek yang berbeda tadi. Bisa jadi dari sulitnya mereka memahami apa yang akan dilakukan, bisa juga pengaruh-pengaruh teknis di lapangan. Dan ingin saya sampaikan di sini bahwa kalau kembali kepada coach yang disampaikan oleh Pak Ferry, Pak Sampurna, dan Bu Ita kemarin, itu mungkin kalau kita melakukan itu rasanya sulit, bahkan sulit ya. Kalau saya ingin katakan untuk bisa kita terapkan di di peserta. Kalau coach yang dimaksud untuk Pak Ferry mungkin itu bisa diterapkan ketika mereka yang di-coach itu adalah orang-orang atau profesional karir yang memang mungkin di perusahaan, mungkin ya bekerja di perusahaan, karena dia mengarahkan dirinya untuk bisa mencapai karir dengan baik sesuai dengan, kalau di perusahaan kan beda dengan sistem karir di birokrasi, itu yang saya maksud. Jadi kalau di swasta itu benar-benar memang karir itu harus dia melakukan sebisa apa yang dia bisa lakukan untuk mencapai karir yang diharapkan. Tetapi kalau mungkin itu kan yang sulit. Sehingga mungkin kalau yang bisa diterapkan di di birokrasi mungkin campuran tadi. Saya sepakat juga tadi kalau istilahnya kalau kita lakukan sepenuhnya dengan sistem yang profesional tadi tidak mungkin. Nah, disinilah kita memang harus singkat sudah jam 11 Pak Kidi. Iya. Oke. Ilham. Jadi itu ya. Ya mungkin ingin pertanyaan saya bukan itu, Pak. Bentar ya Bu Najib ya. Ya. Nah, sedikit. Jadi begini, ingin saya kembalikan kepada persoalannya adalah
coach yang lakukan di birokrasi tentu tidak akan sama dengan coach yang kita lakukan oleh profesional di perusahaan. Itu mungkin intinya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ilham. Najmia, masih ada tambahan? Pertanyaan bukan itu Pak, pertanyaan saya bukan coach yang biasa kita membimbing PKE, PKN, PKP atau PKA. Pertanyaan saya di Undang-Undang ASN itu kan ada pemenuhan JP, 2 JP coaching untuk para ASN yang mempunyai gap. Nah itu maksud saya Pak, cara coachingnya metodenya seperti apa? Bukan mengcoaching peserta yang PKP, PKA yang lagi membuat proyek perubahan atau aksi perubahan. Maksud saya 2 JP, bagaimana membuktikan 2 JP-nya peserta yang kalau kita buat seperti daring seperti ini. Itu maksud saya Pak Ilham. Jadi bukan yang coach seperti PKP, PKN. Jadi bagaimana metode yang kita buat, cara coaching, metode coaching apa yang diberikan secara daring kepada peserta yang pemenuhan haknya 20 JP itu seperti coaching yang ada di Perkalaan nomor 10 2018 tentang 2 JP. Itu maksud saya Pak Ilham. Jadi beda dengan yang Bapak Ibu tadi jelaskan tadi Pak. Mas saya mohon itunya untuk ke daring yang 2 JP itu Pak. Itu mas saya Pak Ilham. Oke, pertanyaan saya mengenai PKP PKA. Ya. Terima kasih. Saya beri satu lagi kesempatan ke Pak Jumail dari Sulbar, sebetulnya mirip-mirip juga. Silakan Pak Jumail. Pak Jumail masih hadir? Baik, terima kasih Pak Ilham. Halo. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada prinsipnya sebetulnya pertanyaan saya sama dengan Bu Najmia terkait dengan strategi coaching di lewat virtual ini kan memang ini kita punya keterbatasan ya. Apalagi memang saya kira teori-teori yang disampaikan sebelumnya itu agak sulit diimplementasi pada kondisi ini. Kenapa? Karena kita dikejar oleh waktu ya. Jadi bukan hanya itu, tapi ini kan hanya 2 hari jedahnya itu peserta sudah harus presentasi di seminar rancangan aksi perubahan. Ini yang kadang-kadang kita jujur dalam pelaksanaannya itu kita intervensi karena ini kan harus ada capaian yang mereka harus lakukan bahwa harus tampil ya di presentasi itu. Itu membuat kadang-kadang kita terjebak ke situ bahwa kita ya jujur saja langsung mengarahkan karena itu tadi dikejar oleh waktu tadi harus tampil di ini nih yang bagaimana kira-kira Bunda Wahyu mohon petunjuk dengan Bu Turwelis ini kira-kira bagaimana kita menyiasati ini ketika kondisinya seperti itu peserta belum punya rancangan aksi perubahan ya sementara kita dituntut untuk ya harus bisa tampil mau tidak mau ini yang menjadi pekerjaan berat kami di selaku coach ya saya dari Sulawesi Barat Bunda Wahyu mohon maaf tidak bisa tampil gambar karena saya di perjalanan di mobil ini jadi itu yang saya ingin tahu kira-kira bagaimana kiat-kiat yang kita lakukan dengan durasi waktu yang sangat singkat kita mampu mengantarkan coach kita untuk bisa tampil di seminar rancangan aksi perubahan yang waktunya hanya 2 hari. Ya, itu, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wahyu sementara ada kegiatan jadi belum bisa berpartisipasi. Kemudian saya ingin menyampaikan sebetulnya perbedaan pendapat tentang metode coaching sebenarnya sudah harus selesai karena kita sudah dapat 2 kali materi dari apakah itu versi direktifnya, versi fasilitatifnya itu sebetulnya sudah tuntas, tidak untuk diperdebatkan kembali. Yang mau dibahasakan di sini kembali lagi. Metode apa yang teman-teman gunakan ketika mengcoaching peserta untuk bisa nyampe peserta tanpa mempermasalahkan metode coaching direktif atau fasilitatif. Silakan Ibu Turwelis. Ya, baik, terima kasih Pak Ilham, terima kasih sharingnya Ibu semua, Ibu Najmia, Pak Kidi dan Pak Jumail. Untuk Bu Najmia, mungkin saya tidak bisa memberikan sharing yang lebih jauh, Bu, karena Ibu sebetulnya ada di ranah yang lain, Pak Ilham. Kita Ibu mengambilnya dari Perkalaan 10. Memang kita sama-sama tahu itu adalah salah satu untuk pengembangan kompetensi.
Jadi saya mohon maaf Ibu, saya tidak bisa memberikan sharing lebih jauh karena kami pun belum melakukan itu Bu. Tapi kalau yang secara garis besar saja Bu, ini memang sedang menjadi pembahasan di kami melalui LSP. Jadi memang ada pihak lain yang terlibat, tidak hanya di WI. Karena kucingnya beda dengan yang tadi Ibu sampaikan, bukan kucing dalam pembelajaran PKP dan PKH. Jadi mohon maaf sekali Ibu, saya tidak bisa sharing karena kami pun belum melakukan itu. Ya. Yang kedua dari Pak Kidi, saya rasa Pak Kidi juga sama dengan yang lain, barangkali Pak Ilham ya, saya tidak komentar banyak karena masih, oke lah Pak, posisi kita kadang jadi coach, posisi kita jadi mentor, yaitu menjadi hal yang lain menurut saya. Nah yang ketiga dari Pak Jumail, barangkali Pak saya akan share saja. Betul Pak, 2 hari terakhir sebelum seminar itu membuat para coach ketar-ketir Bapak Ibu. Jangankan dengan media daring Pak, tatap muka langsung saja kita waktunya sampai luar biasa gitu, harus menyediakan waktu. Full 2 hari. Dan saya sering katakan Pak Jumail ke teman-teman, sanggup nggak dari keluar ide sampai menjadi sebuah proposal menggunakan waktu 2 hari? Jawabannya sama Pak Jumail rata-rata. Kurang sanggup kalau 2 hari. Nah, di kami ada sebuah strategi barangkali dari kebijakan dari lembaga penyelenggara. Jadi coach itu Pak diberikan tidak pada 2 hari itu Pak Jumail, tapi sebelumnya. Biasanya pada minggu kedua kami sudah mendapatkan siapa dan siapanya, coachnya siapa gitu. Nah dari situ mulai Pak diskusi informal barangkali ya, lebih kepada diskusi informal. Apakah via telepon atau apapun, tapi kita belum masuk ke dalam substantif pembimbingan yang utuh. Tapi minimal mereka sudah mulai menggali ide masing-masing. Nah ini yang implikasinya juga untuk coachnya Pak Jumail dan teman-teman. Karena kita tidak boleh masuk ketika mereka belajar. Ngobrol di luar mereka belajar. Artinya kalau di luar mereka belajar, kita baru bisa ngobrol dengan mereka itu di atas jam 4 sore. Kalau mau menggunakan dengan kita formal kumpul, kebayang Pak selesainya jam berapa? Jadi kadang-kadang yang kami lakukan lebih banyak ke informalnya Pak di awal. Tapi nanti di 2 hari itu kami mematangkan semua konsep dari awal, dari ide mereka dimatangkan kembali karena semua materi sudah diberikan untuk penguatan pemahaman keseluruhannya sampai mereka siap untuk presentasi di 2 hari itu. Biasanya di hari terakhir itu kami malah ada di antara coach dengan coachnya, sok siapa yang mau latihan, presentasi dan sebagainya. Begitu Pak Jumail, itu sharing kami yang kami lakukan di BPSDM. Jadi intinya coach itu tidak diberikan di 2 hari tadi, tapi mungkin beberapa hari sebelumnya, sehingga ada peluang-peluang di luar mereka jam belajar untuk ngobrol. Begitu Pak Ilham. Mangga, saya kembalikan ke Pak Ilham. Masih mute Pak Ilham. Yang saya bisa tangkap dari penjelasan Ibu bahwa yang 2 JP itu adalah pertanggungjawaban administratif. Proses coaching bisa dilakukan sebelumnya di luar jam-jam pelajaran, sepanjang tidak mengganggu aktivitas peserta dan pemateri. Begitu mungkin Pak Bunda. Selanjutnya masih ada waktu 10 menit, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ibu Ocha dari Bali kayaknya ada tadi. Silakan Ibu Ocha. Bunda Ocha. Halo, Pak Ilham. Dicat aja, dicat. Enggak. Kami ingin menyampaikan pengalaman saja gitu ya. Tapi enggak tahu nanti yang sistem daringnya seperti apa. Karena di Bali khususnya BPSDM belum mulai. Karena masih menunggu anggaran perubahan untuk kegiatan PKN baru jalan 1 minggu. Ini akan dilanjutkan. Masih menunggu anggaran di bulan Oktober nanti, mudah-mudahan bisa turun lagi. Nah ini juga sangat menarik topiknya ini Bu. Terima kasih Bu Turwelis ya, informasinya, pengalamannya juga. Dan juga kami juga melaksanakan itu sama untuk PKN juga dengan peserta dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia dengan berbagai macam alasan untuk para coach yang karakternya bermacam-macam. Gitu ya, jadi kami hanya memakai aplikasi Sika seperti di email seperti itu, kemudian juga WA, kemudian pakai email juga iya, tapi untuk Zoom belum.
Nggak tahu seperti apa, kami belum dapat diskusi lagi sama teman-teman karena kondisi di Bali juga masih belum memungkinkan untuk pelaksanaan diklat di lembaga kami. Jadi demikian, dan mengenai sistem daringnya kami juga belum paham seperti apa langkah-langkahnya, gitu aja Bu Turwelis. Mohon pengalamannya di Jawa Barat sudah atau sedang jalan gitu ya, yang lebih teknis seperti apa. Itu menyampaikan pengalaman saja. Nah, sepertinya sih yang kami lakukan masih blended gitu ya, melalui aplikasi Sika, kemudian lewat WA, lewat email, yang Zoom belum. Demikian Pak Ilham, itu pengalaman kami di Bali. Ya, makasih Bunda. Ini sudah ada jawaban dari Bunda Wahyu terhadap pertanyaan dari Ibu Najemiah. Luar biasa pertanyaan Ibu Najemiah. Pertama, lakukan analisis kebutuhan pelatihan bagi ASN dalam pengembangan kompetensi selama 20 JP yang dijadikan kewajibannya. Apakah pelatihan on the job training atau off the job training? Salah satunya adalah melakukan coaching dan mentoring. Disinilah disusun jadwal coaching atau mentoringnya. Kemudian dari Pak Suwarto dari Jambi, keberhasilan seorang coach melalui saya kurang begitu paham maksudnya sebetulnya ini, melalui terhadap coaching, yaitu apabila seluruh materi yang disampaikan oleh para wideswara dilakukan secara benar dan sesuai dengan tahapan yang telah diatur oleh Perlan, sesuai apa yang dikatakan oleh Bunda Wahyu. Kemudian bagaimana seorang coach mampu menggali memotivasi coachnya. Artinya yang ingin disampaikan Pak Suwarto bahwa sebetulnya wideswara tidak akan repot kalau materi substansi sudah tuntas di wideswara. Kalau semua mentor sudah selesai, kalau semua penguji juga sudah paham dengan metode coaching mentoring, mungkin itu yang ingin disampaikan. Kemudian ada tambahan lagi dari ini teknis dari Ibu Najemiah mengenai Perlan lagi. Isinya belum tuntas ya, metodenya saya sudah nggak paham apa yang dimaksudkan dengan Pak Sunaryo, tapi kita akan nanti lanjutkan diskusi kita di grup chatting kita karena WA tetap aktif selama 20 jam dan itu pembahasan-pembahasan yang hari ini kita bisa kembangkan lebih lanjut. Saya serahkan kepada Ibu Turwelis lagi, ada yang mungkin ingin disampaikan untuk sebagai closing statement-nya. Ya, sebetulnya sedikit saja Pak Ilham, barangkali tambahan dari saya tadi Bu Ocha. Insya Allah Bu, nanti mungkin kita bisa lebih berdiskusi secara WA saja Bu untuk teknis-teknisnya. Kemudian saya hanya sampaikan juga bahwa kami mendapatkan dukungan yang luar biasa dari instansi Pak Ilham sebetulnya. Pak Arif di sini Ketua IWIDA hadir, ketemu Pak. Karena gini, ketika kami melaksanakan coach Pak, media Zoom tidak kami yang menyediakan. Jadi semuanya kami hanya tinggal minta ke penyelenggara, tolong disiapkan link untuk bimbingan jam segini, tolong siapkan link jam segini. Nah, jadi satu keuntungan bagi kami adalah kepedulian dari lembaga untuk memfasilitasi proses coaching dengan daring ini. Kecuali kalau yang via WA dan email itu memang individu. Tapi untuk Zoom, bahkan hari ini juga kami sudah berhasil menyiapkan Zoom yang 500. Makanya Pak Arif tadi janjikan ke teman-teman, Pak ini masukan dari Bapak. Mudah-mudahan lembaga kita bisa memfasilitasi kegiatan sharing berikutnya Pak. Tinggal kita nanti ke Pak Kaban, barangkali Pak Arif kita sama-sama lapor ke Pak Kaban. Nah, kemudian untuk penutupnya, sebetulnya Pak Suwarto itu kalimat penutup, Pak, menurut saya, Pak Ilham. Pak Suwarto itu sudah kalimat penutup, betul. Proses coaching ini akan mudah. Tadi yang saya maksudkan di awal, jika peserta sudah punya kesiapan untuk memasuki proses coaching. Kesiapan itu bukan hanya kesiapan waktu saja, tapi juga kesiapan pemahaman keseluruhan materi. Jadi, proses coaching itu sebetulnya adalah bagian akhir dari akumulasi bagaimana mereka memahami materi, kemudian mengaktualisasikannya di dalam aksi perubahan. Itu yang saya maksudkan tadi di awal, harusnya sudah siap dulu nih si coachingnya itu, baru kita proses coaching memang sudah akan berjalan lancar. Itu barangkali statement sama dengan Pak Suwarto untuk menutupnya. Coaching bukan hal yang sulit jika kedua belah pihak, coach dan coachee sudah sama-sama punya full attention untuk melakukan coaching. Kemudian yang kedua, jika coach dan coachee sudah sama-sama siap untuk saling mengisi di dalam proses coachingnya. Dan tadi, kesiapan coachee untuk menerima atau melaksanakan
memahami apa yang akan dilaksanakannya sudah ya minimal 90% atau 80% begitu Pak Ilham. Itu kira-kira Bapak Ibu penutup dari saya. Terima kasih Pak Ilham yang sudah memfasilitasi. Bunda Wahyu, terima kasih sudah mendampingi saya Bunda. Terima kasih sekali Bunda sudah mendampingi saya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan masih banyak kesalahan, itu tentunya adalah kesalahan dari saya. Mudah-mudahan apa yang sharing pengalaman kami di Jawa Barat bisa menjadi berbagi pengalaman untuk Bapak Ibu, dan kami pun akan siap untuk menerima berbagi pengalaman dari Bapak Ibu untuk menyempurnakan apa yang sudah kami lakukan. Saya tutup barangkali dari saya Pak Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin membaca lagi pernyataan dari Pak Suwarto yang terakhir bahwa coaching itu hubungan kemitraan antara coach dan coachee melalui suatu proses memicu pemikiran dan kreatif dengan tujuan menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi pribadi maupun profesional. Coach itu melatih, mengarahkan, memotivasi, mendampingi, memberdayakan, dan memaksimalkan guna menghantarkan coachee untuk mencapai tujuan aksi perubahan. Nah, ini sudah statement lagi sebetulnya. Oke, saya sebelum menutup ingin menyimpulkan beberapa hal dari materi Ibu Turwelis, bahwa awalnya beliau melakukan melakukan coaching secara daring, terlebih dahulu melakukan survei kepada alumni dan para widyasuara untuk mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan dengan metode daring, serta menghimpun masukan dari para peserta dan widyasuara untuk mengembangkan metode coaching. Yang kedua, kesiapan sarana prasarana dari lembaga pelatihan juga sangat dibutuhkan. Yang ketiga, menggunakan berbagai tools yang mudah digunakan oleh seluruh peserta maupun widyasuara. Metode coaching seperti apa yang kita terapkan, apakah itu direktif ataupun fasilitatif, tidak lagi menjadi pertentangan di sini karena itu sudah bersifat final di Perlan. Yang dibutuhkan adalah bagaimana metode yang bisa kita lakukan sebagai coach agar komunikasi itu bisa berjalan lancar kepada coachee kita secara dua arah. Kemudian yang terakhir adalah proses coaching itu bisa terjadi jika seluruh stakeholder pelatihan, apakah itu penyelenggara, apakah itu mentor, maupun penguji, dan terutama coach dan coachee memahami kedudukan dan perannya masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Turwelis atas sharing dan sedekah ilmunya. Insya Allah membawa berkah buat kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kita akan ketemu lagi insya Allah di hari Rabu dengan materi yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.